Hai sobat sekalian, bagaimana kabarnya? Berjumpa lagi dengan Aneh, Bang Iwan. Pada kesempatan kali ini, Mimin sudah merangkum sebuah film Korea lagi nih, berjudul Singhole tahun 2021 yang menurut Aneh cukup seru buat disaksikan. Oh ya, selama Mimin merangkum beberapa film Korea akhir-akhir ini, Mimin mau meminta pendapat kalian guys. Apakah pembawaan Mimin cukup worth it dalam membawakan cerita seperti ini? Atau gimana? Silakan tinggalkan saran dan komentarnya ya, karena saran dan komentar dari kalian sangat berarti bagi Mimin dalam membangun channel ini. Oke, kalau sudah, Mimin ucapkan banyak terima kasih dan daripada berlama-lama di intro, langsung saja siapkan segelas kopi dan cemilan Anda, siapkan posisi sepewe mungkin, dan selamat menyaksikan. Hari itu, hujan deras mengguyur kota Seoul. Namun, derasnya hujan tidak mengurangi semangat Pak Dong-won untuk memindahkan barang-barangnya ke apartemen baru yang berhasil ia beli setelah bekerja keras selama 11 tahun. Perasaan bahagia tak bisa ia sembunyikan. Akhirnya, ia memiliki rumah yang sudah lama ia impikan. Suasana apartemen itu pun terasa nyaman, ditambah para warganya yang meski hanya setengah ramah, tetap memberikan kesan menyenangkan baginya. Dong-won segera memindahkan barang-barangnya ke apartemen dengan bantuan jasa pindahan. Namun, petugas mengabarkan bahwa mereka tidak bisa masuk karena sebuah mobil terparkir tepat di dekat pintu masuk dan menghalangi jalan. Akhirnya, Dong-won mencoba menghubungi pemilik mobil itu berulang kali. 여보세요? Pemilik mobil itu bernama Jung Manso, atau biar enak kita sebut aja Manso. Ia terlihat begitu kesal pada Dong-won karena telah ditelepon berkali-kali hingga mengganggu waktu tidurnya. 어이가 없네. 뭐가? 집에 계시면서 그렇게 전화를 안 받아요? Singkatnya, setelah urusan mereka selesai, Dong-won dan keluarganya akhirnya bisa beristirahat di rumah baru mereka. Pagi itu, istri Dong-won menyiapkan sarapan sebelum mereka berangkat kerja. Keduanya merasa sangat senang karena akhirnya memiliki rumah sendiri. Tak lama kemudian, anak mereka datang dan menunjukkan sesuatu kepada Dong-won dan istrinya. Setelah sarapan bersama keluarganya, Dong-won pergi ke gym. Namun tanpa dia duga, ia bertemu lagi dengan Manso, pria yang sempat adu mulut dengannya kemarin. Dong-won pun menanyakan mengapa apartemennya terlihat miring. Ia menjelaskan bahwa kelereng yang diletakkan anaknya di lantai dapat bergerak sendiri menuju sudut ruangan. Namun, bukannya menanggapi serius, Manso justru mengejeknya. 갖고 놀게 생겼어? 왜 사람 무안하게? Dong-won kemudian berangkat ke kantornya. Setibanya di sana, ia langsung mendapatkan ucapan selamat dari rekan-rekannya atas rumah barunya. Mereka bercerita bahwa kawasan tempat tinggal Dong-won, Gwangjangso, dulunya merupakan kompleks industri pengolahan limbah mobil. Namun, Dong-won menegaskan bahwa pabrik tersebut sudah lama tidak beroperasi di sana. Tak lama kemudian, teman-temannya memperhatikan layar komputer Dong-won yang menampilkan rekaman kelereng di rumahnya. Kelereng itu tampak bergerak sendiri di lantai. 이게 방바닥이야, 축구장이야, 이 새끼들. 야, 저 공 굴러가는 거 봐. 바닥에서 공이 굴러가네? Hari-hari Dong-won yang campur aduk antara menyenangkan dan menyebalkan terus ia jalani seperti biasa. Hingga pada suatu malam, saat ia tertidur di kursi goyang, hujan deras kembali turun. Tiba-tiba, dari lantai bawah terdengar sesuatu yang kemudian membuat kaca pintu masuk apartemen pecah. Keesokan paginya, Manso yang kebetulan melewati pintu itu tampak terkejut melihat kondisinya. 가만히 있어봐 이게 뻥이
Manso, yang sama sekali tidak tahu apa-apa, justru dituduh oleh para tetangganya sebagai orang yang memecahkan kaca tersebut. Sementara itu, Dongwon yang hendak berangkat kerja pagi itu melihat tanah di sekitar apartemen tampak retak. Hal itu membuatnya memanggil para tetangga ke rumahnya untuk membicarakan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di apartemen tersebut. Namun, bukannya menemukan jawaban, mereka malah memperdebatkan masalah yang tidak penting. 아니, 밑에서 담배 연기가 어찌나 올라오는지. 우리 집은 괜찮은 누구예요. 얼굴이 딱 보니까. Setelah itu, suasana berpindah ke rumah Manso yang saat itu sedang berbicara dengan anaknya. Diketahui bahwa Park Manso adalah seorang single parent yang tinggal bersama anak sematawayangnya, Seung Tae, atau kita sebut saja Tai. Dalam percakapan mereka, Manso menuduh anaknya merokok hingga mengganggu para tetangga. Dan ia memintanya naik ke atas saja jika ingin merokok. Namun, Tai membantah, menegaskan bahwa ia tidak merokok sama sekali. 야야 승태야, 내가 아무 말 안 할게. 먹어. 어? Malam pun berlalu dan berganti menjadi pagi. Di waktu itulah Manso terlihat sedang memperbaiki pintu masuk gedung apartemen yang sebelumnya pecah. Saat Manso sedang memperbaiki pintu, Dongwon datang menghampirinya bersama rekan-rekan kantornya yang rencananya akan mengadakan pesta di rumah Dongwon malam itu. Manso kemudian menunjukkan bukti kerusakan yang terjadi di apartemen yang kini ditempati Dongwon kepada teman-temannya tersebut, membuat Dongwon merasa sedikit malu. Singkatnya, malam pun tiba. Dongwon dan rekan-rekannya berkumpul, makan, dan minum untuk merayakan keberhasilan membeli rumah baru. 엄마가 올해 초에 4억 5천 주고 산 아파트. Inilah rekan-rekan kerja Dongwon. Si wanita ini bernama Eung Jo, sementara dua pria yang bersamanya adalah Kim Seung Hyun atau Kim dan Deputi Jung yang sedang jatuh cinta kepada seorang wanita bernama Yongji. Singkat cerita, Dongwon kemudian menelpon Manso untuk juga mengajaknya ikut bergabung dalam pesta mereka malam itu. 아이고 전화 잘하셨습니다. 이렇게 술 먹고. Malam semakin larut dan semuanya mulai mabuk oleh minuman Amer yang mereka nikmati bersama. Manso sempat berencana mengantar Kim dan Eunjo pulang. Namun karena biaya untuk mengantarkan mereka terlalu mahal, akhirnya keduanya memutuskan untuk menginap saja di rumah Dongwon malam itu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Para tetangga mulai beraktivitas, begitu pula keluarga Pak Dongwon. Istri dan anak Dongwon bangun lebih awal dan pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, anak Dongwon mencoba menelpon ayahnya di rumah, tetapi panggilannya tidak pernah diangkat. Karena khawatir, ia meminta izin kepada ibunya untuk pulang sebentar, membangunkan ayahnya sekaligus mengambil ponsel ibunya. 조심해! Di dalam rumah Dongwon, Kim terbangun lebih dulu dibandingkan Dongwon dan Eunjo. Ia segera bergegas keluar untuk mencari taksi agar bisa pergi bekerja. Namun, di tengah perjalanan, ia menyadari bahwa tasnya tertinggal di rumah Dongwon. Karena itu, ia terpaksa kembali masuk ke kamar untuk mengambilnya. Di sisi lain, Manso sedang memeriksa kondisi air di seluruh unit apartemen. Saat itu, ia bertemu dengan anak Dongwon yang tampak sangat sopan. Ia pun menanyakan apakah di rumah ayahnya juga terjadi masalah air. Anak itu pun menjawab bahwa tidak ada air di rumahnya, sehingga mendengar hal tersebut, Manso segera pergi ke atap gedung apartemen untuk memeriksa tandon air mereka. Di atap gedung, ternyata Seung Tae sedang asik merokok diam-diam agar tidak ketahuan ayahnya. Manso lalu melihat salah satu tetangganya juga berada di atap gedung sebelah. Ia pun bertanya apakah di rumah tetangganya itu masih ada air. Sebagai jawaban, tetangga tersebut justru mengambil selang dan menyemprot air ke arah Manso. Namun, tiba-tiba sesuatu pun terjadi. Semua orang yang berada di sekitar dan di dalam apartemen tiba-tiba terseret masuk ke dalam sebuah lubang raksasa sedalam 500 meter. Istri Dongwon panik saat menyadari bahwa anaknya belum kembali dari apartemen. Sementara itu, Kim yang sebelumnya terjebak di dalam taksi
ikut terseret dan kini berada di dalam lubang yang sama. Di sana, ia bertemu dengan Manso yang juga ikut terjebak dalam kejadian itu. Mobil taksi yang tadi ditumpangi Kim terseret ke bawah hingga menabrak kamar Dongwon. Terkejut melihat hal itu, Dongwon segera menolong Kim dan sopir taksi yang masih berada di dalam mobil. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara Eunjo yang baru terbangun dan tampak sama terkejutnya melihat kondisi tersebut. 괜찮아? Di sisi lain, Manso juga terjatuh ke dalam kamar Dongwon akibat longsor tersebut. Pada akhirnya, mereka berempat berhasil selamat meski kini sama-sama terjebak di dalam lubang longsor sedalam 500 meter. Manso dan Dongwon sama-sama mengkhawatirkan keluarga mereka. Manso menceritakan bahwa ia sempat bertemu anaknya di dalam apartemen sebelum longsor terjadi. Dan hal itu membuat Dongwon semakin gelisah memikirkan nasib putranya. Keempat orang yang selamat itu kemudian berusaha meminta bantuan dari luar. Namun, tidak ada satupun sinyal ponsel yang bisa mereka tangkap di dalam lubang tersebut. Adegan lalu berpindah ke bagian luar lubang, di mana para petugas penyelamat sudah berkumpul dan para warga sekitar mulai panik melihat situasi yang semakin genting. Para tim penyelamat berusaha mengevakuasi korban dengan turun ke dalam lubang. Namun, karena tanah di dalamnya kembali longsor, mereka terpaksa mundur dan keluar dari lubang untuk menghindari resiko yang lebih besar. Sementara itu, di dalam lubang bukannya semakin panik, Manso justru menyalahkan Dongwon karena semalam tidak mengizinkan Kim dan Eunjo pulang diantar olehnya. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang memanggil yang ternyata itu adalah Seung-tae. Dengan begitu, kini mereka berlima terjebak bersama di dalam lubang tersebut. Hujan turun menambah suasana semakin muram. Istri Dongwon dan seorang ibu yang juga kehilangan anaknya terlihat menangis, tak mampu menahan kesedihan di atas kejadian ini. Dugaan suaminya selama ini ternyata benar. Ada sesuatu yang tidak beres dengan gedung apartemen yang miring itu. Menurut para ahli, insiden itu terjadi akibat buruknya pondasi bangunan yang akhirnya memicu longsoran dan menciptakan lubang sedalam 500 meter itu. 현재 연세대 병원 등 12개 추가 피해 내용은 현재 조사 중에 있습니다. Adegan pun kembali berpindah ke dalam lubang, tempat Dongwon dan rekan-rekannya telah berhasil mengumpulkan makanan dan perlengkapan lainnya yang bisa mereka gunakan untuk bertahan dan menyusun cara menyelamatkan diri. Di dalam lubang sedalam 500 meter itu, mereka mulai saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Percakapan demi percakapan membuat mereka semakin akrab dan saling menguatkan. Sementara itu, di sisi lain, petugas penyelamat menerbangkan sebuah drone untuk memantau kondisi para korban di dasar lubang. Drone itu melayang turun perlahan, berusaha mencari keberadaan siapapun yang mungkin masih hidup. Namun, tiba-tiba sinyalnya menghilang begitu saja, membuat para petugas di atas panik karena tidak dapat lagi mengecek keberadaan drone maupun kondisi para korban di bawah. Drone yang hilang sinyal itu ternyata jatuh tidak jauh dari mereka. Seung-tae menemukannya lebih dahulu. Ia segera memanggil semua orang dan meminta mereka berbicara di depan kamera drone untuk memberikan tanda bahwa mereka masih hidup. Untuk sesaat, harapan dan kegembiraan memenuhi wajah mereka. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tanah dan lantai tempat mereka berdiri kembali bergerak. Gedung yang sudah rapuh itu tiba-tiba longsor lagi, membuat suasana berubah menjadi kacau dan penuh kepanikan. Dalam situasi genting itu, Eunjo melihat sebuah tali yang tersangkut di antara reruntuhan. Ia buru-buru merangkak dan mencoba menarik Kim yang hampir jatuh ke dasar lubang. Saat ia mendekat, sebuah batu besar meluncur dari atas dan hampir menghantamnya, membuatnya terhuyung-huyung dan kehilangan tenaga. Eunjo berusaha menarik Kim seorang diri, tapi kekuatannya tidak cukup. Ia berteriak meminta bantuan.
Dongwo dan Manso pun berusaha menggapai tali itu meski posisinya sulit dan berbahaya. Manso sempat terpaku, terlihat ragu untuk bergerak karena takut salah langkah dan justru membahayakan mereka semua. Namun saat melihat Kim benar-benar hampir terjatuh, ia akhirnya memberanikan diri, meraih tali itu dan ikut menarik dengan sepenuh tenaga demi menyelamatkan Kim yang berada di ujung maut. Mereka semua menarik tali itu bersama-sama. Suasana tegang berubah menjadi momen penuh aksi dan kepanikan. Kim yang hampir berhasil diselamatkan sempat menatap wajah Eunjo dengan hangat. Namun tiba-tiba tali yang sedang ditarik Manso pun putus, membuatnya terjatuh dan terseret ke dalam lumpur hidup. Anaknya spontan melompat untuk menolong sang ayah, membuat keadaan semakin menegangkan. Keduanya pun ikut tersedot masuk ke dalam lumpur hidup itu. Melihat hal tersebut, Dongwon tidak tinggal diam. Ia segera turun kembali ke lantai bawah apartemen, menghancurkan dinding yang menghalangi dan berhasil menyelamatkan Manso serta anaknya. Akhirnya, Manso dan anaknya berhasil diselamatkan oleh Dongwon dan rekan-rekannya. Mereka keluar dari gedung dan menemukan bahwa drone yang sebelumnya jatuh telah kembali ke kamp evakuasi. Petugas penyelamat kemudian membuka rekaman dari drone tersebut, membuat para warga terkejut melihat isinya. Wajah Dongwon dan rekan kerjanya ternyata masih terlihat hidup. Istri Dongwon sempat lega melihat suaminya selamat. Namun, kegembiraannya terhenti karena ia tidak melihat anak mereka dalam rekaman itu. Di sampingnya, seorang ibu lain juga mencari keluarganya. Tetapi rekaman tersebut hanya menampilkan Dongwon dan rekan-rekannya saja. Cuaca yang awalnya cerah tiba-tiba berubah menjadi mendung. Mengetahui bahwa masih ada warga yang hidup di dalam lubang, para petugas penyelamat segera menyusun rencana evakuasi. Mereka memutuskan untuk meruntuhkan sebagian pondasi beton apartemen demi menyelamatkan Dongwon dan rekan-rekannya. Para pemilik unit lain awalnya menolak, tetapi seorang kakek yang sempat bertemu Manso sebelum longsor terjadi berhasil meyakinkan mereka untuk merelakan pondasi bangunan untuk dibongkar. Tak lama kemudian, petugas penyelamat menurunkan paket perlengkapan yang langsung diterima oleh Manso dan anaknya. Dengan penuh harapan, mereka dan yang lainnya membuka paket tersebut. Di dalamnya terdapat tabung oksigen, makanan, dan minuman, serta telepon. Satu persatu mereka menggunakan telepon itu untuk menghubungi keluarga mereka masing-masing. 수찬이 형한테 빨리 전화해봐. Dongwon pun terkejut ketika mendengar kabar bahwa anaknya tidak bersama sang istri. Sesaat sebelum longsor terjadi, anaknya sempat kembali ke kamar untuk mengambil ponsel ibunya dan berniat menemui Dongwon. Tidak percaya dengan kenyataan itu, ia langsung mempertanyakan hal tersebut kepada Manso, yang merupakan orang terakhir yang melihat anaknya di depan lift. 아니 내가 분명히 봤다니까. 엄마한테 안 갔대요. 아니 무슨 소리 하는 거야? Adegan kemudian memperlihatkan bahwa anak Dongwo ternyata terjebak di dalam sebuah mobil. Didorong rasa cemas, Dongwon berusaha mencari keberadaan anaknya. Bersama teman-temannya, ia menuju lift yang diduga menjadi tempat terakhir sang anak terlihat oleh Manso. Ia masuk dan memeriksa seluruh bagian lift, namun tidak menemukan apapun. Sementara itu, di luar lubang, petugas penyelamat juga berupaya melakukan evakuasi. Tetapi lubang tersebut kembali menunjukkan tanda-tanda pergerakan tanah. Dongwon terjatuh ke lantai dasar dan teriakannya terdengar oleh sang anak yang terjebak di dalam mobil. Anak Dongwon melihat ke arah lubang dengan harapan suara itu berasal dari ayahnya. Namun yang muncul justru anak lain yang merupakan putra dari ibu yang sedang bersama istri Dongwon di atas sana. Dongwon terus berteriak memanggil anaknya sambil menyelusuri lantai dasar yang sudah dipenuhi air. Tak lama kemudian, ia mendengar suara lirih anaknya dari balik tumpukan tanah dan segera bergegas menyelamatkannya.
Setelah berhasil mengevakuasi putranya, Dongwon mendengar suara lirih dari dalam kegelapan. Ia terkejut saat mengetahui bahwa ada seorang lagi yang masih hidup di dalam lubang tersebut. Sosok itu ternyata adalah seorang nenek yang memeluk erat tubuh cucunya yang telah meninggal. Dengan suara lembut, Dongwon mencoba meyakinkannya. Ia mengajak sang nenek untuk ikut keluar dan menyelamatkan diri sebelum tanah itu runtuh kembali. Namun nenek itu hanya menggeleng pelan, tatapannya kosong seolah seluruh harapannya ikut terkubur bersama cucunya. Ia memilih tetap tinggal di dalam lubang itu, menolak meninggalkan jasad cucunya meski keadaan semakin berbahaya. 제발 같이 가요. 할머니. Air mulai mengenangi lubang itu akibat hujan deras dari luar. Dongwon dengan hati-hati menggendong anaknya sambil menyelusuri sisi gedung untuk mencapai tempat aman bersama rekan-rekan kerjanya. Di tengah usaha itu, Manso tiba-tiba mendengar suara Dongwon dan segera bergerak untuk menyelamatkannya. Air telah mengenangi lubang itu dan hampir menenggelamkan mereka semua. Dalam kepanikan, setiap orang mencoba tetap tenang dengan mencari galon dan botol bekas sebagai pelampung agar bisa tetap mengapung saat air semakin naik. Namun, tiba-tiba sebuah tandon air berukuran raksasa muncul di hadapan mereka. Mereka segera masuk ke dalam tandon itu dengan harapan bisa selamat dari air yang terus naik dan mengancam menenggelamkan mereka. Namun Manso memilih untuk tidak masuk ke dalam. Ia sadar bahwa jika semua orang masuk, tidak akan ada yang menutup tandon itu dari luar. 다 타면 이거 누가 났냐? 오히려 금방 갈게. Eung Tai hanya bisa menangis melihat pengorbanan ayahnya yang akhirnya terseret dan tenggelam bersama arus air di dalam lubang. Tak lama setelah itu, perjalanan mereka mendadak berubah semakin mencekam ketika tandon yang mereka tumpangi tersangkut di antara kabel-kabel. Beruntung, berkat kerjasama mereka semua, tandon itu akhirnya kembali mengapung dan bergerak naik menuju ke permukaan tanah. Akan tetapi, tiba-tiba Kim dan Eojo bersama Eung Tai mendorong benda tumpul itu keluar dari tandon. Namun tiba-tiba sosok yang mereka kira telah tenggelam, si Manso, muncul kembali. Ternyata ia masih selamat dan berenang menggunakan alat bantu napas yang sebelumnya didapatkan dari paket alat keselamatan yang diberikan oleh petugas penyelamat sebelumnya. Berkat aksi heroiknya, benda tumpul itu akhirnya berhasil dicabut dari tandon dan lubang yang terbuka segera ditutup oleh Kim dari dalam. Manso yang masih berada di luar terseret oleh arus hingga tidak mampu meraih tangan Kim yang muncul dari sisi tandon. Lalu tiba-tiba Dongwon dan rekan-rekannya tidak menyadari bahwa si Manso ternyata juga selamat dan telah membuka penutup tandon itu dari luar. Petugas penyelamat yang melihat kejadian itu segera bergerak cepat untuk mengevakuasi mereka semua. Akhirnya, semua orang merasa gembira bisa kembali bertemu dengan keluarga masing-masing. Namun, tidak demikian bagi seorang ibu yang justru menerima kabar memilukan dari Dongwon. Anaknya telah meninggal dunia bersama sang nenek yang tenggelam di dalam lubang itu. Adegan kemudian berpindah ke beberapa hari setelah insiden tersebut. Kim dan Eojo kini hidup bersama di sebuah mobil yang berhasil mereka beli. Dongwon bersama istrinya dan Manso mengadakan pesta di rumah mobil milik Kim dan Eojo. Mereka tampak sangat berbahagia bisa berkumpul dan menikmati kebersamaan. Meski rumah itu sederhana, suasananya dipenuhi ketenangan dan pemandangan yang menyenangkan. Di tengah kebahagiaan itu, Kim berkata kepada Dongwon bahwa kebahagiaan tidak perlu menunggu 11 tahun. Mereka
bisa bahagia hari ini, esok, dan seterusnya. Dan film pun tamat.